Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar kembali dalam rangka thalabatul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita semuanya sebagai hamba yang pandai dalam memanfaatkan waktu, terutama waktu-waktu di masa pandemi seperti ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya hingga akhirat kelak. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki materi yang baru, perkenankan Ustadz untuk menyampaikan sedikit apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita telah belajar bersama tentang pendidikan akhlak wal hadis dari mata pelajaran yang ke-8 yang berkaitan tentang keutamaan sifat malu. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak ada hal kecuali kebaikan setelah adanya sifat malu. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, sekiranya kita bisa untuk mengikuti suri tauladan ataupun contoh-contoh yang beliau ajarkan terutama kepada umatnya, yaitu umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan belajar hadis yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka buku kalian, kitab kalian, halaman 40, hadis yang ke-9. Tolong didengarkan, Ustadz akan membacakan hadisnya berikut dengan artinya. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat, ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattun illa akhadha aisaruhuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattun illa antustahaka hurmatullahi fayang takimu bihallahi. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama perkara tersebut tidak mengandung dosa. Jika perkara tersebut mengandung dosa, beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas atau marah karena membela kehormatan diri beliau pada perkara apapun, kecuali ketika larangan atau kehormatan Allah dilanggar. Maka ketika larangan atau kehormatan Allah dilanggar, beliau membalas marah terhadap perbuatan tersebut karena Allah mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permudahlah dan jangan mempersulit. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini sekilas kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Agama Islam adalah agama yang tidak menginginkan kesulitan, kepayahan. Akan tetapi agama Islam mengajarkan tentang kemudahan, yaitu kemudahan bagi agama itu sendiri maupun kemudahan bagi pemeluk agama itu sendiri. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya lumayan panjang, mudah-mudahan kalian bisa menghafalnya dengan sebaik mungkin. Kalau kita melihat di halaman 42 yang berkaitan tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yang pertama adalah Islam adalah agama yang mengajak kepada kemudahan, kelapangan, serta memberikan maaf kepada orang lain. Jadi di dalam Islam tidak ada kecuali mengajak kepada kemudahan, kepada kelapangan, serta mempermudah dalam memaafkan orang lain. Ini adalah salah satu ajaran dalam Islam. Mudah memaafkan, mudah memberikan amanah, kemudian mudah memberikan uzur kepada saudaranya tatkala saudaranya memiliki aib atau kesalahan, dan seterusnya. Dan yang kedua, di antara sifat-sifat Nabi adalah memberi maaf, lapang dada, serta bersabar terhadap gangguan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk meneladani beliau dalam hal tersebut. Tidak dipungkiri lagi bahwa seluruh sifat-sifat dan akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kulluha mahmudah, semuanya adalah terpuji. Baik itu memberikan maaf, lapang dada, bahkan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang menimpa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya di dalam hadis, apabila beliau diganggu, tetapi dalam bukan urusan agama, beliau tidak terlalu mempermasalahkan. Akan tetapi tatkala gangguan itu menyangkut urusan agama atau kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah sebagai manusia biasa karena Tuhannya dicela atau dinodai, dan marah sebagai rasul karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah-risalah Islam yang menyangkut kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, tidak boleh memberikan kelapangan atau kelonggaran berkaitan dengan hak-hak Allah, seperti berdiam diri dan tidak mengingkari orang yang berbuat kemungkaran. Jadi tidak diperkenankan membiarkan saudaranya dalam kesesatan, dalam kesalahan, dalam kejahatan, dalam kemaksiatan. Ini tidak diperkenankan. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa hambanya yang beriman semuanya masuk surga. Dan di antara ciri orang yang masuk surga adalah tatkala mereka beriman tetapi juga saling mengingatkan. Dan yang keempat adalah keharaman, batasan-batasan dan perintah-perintah Allah wajib diagungkan dan dimuliakan, serta diharamkan untuk dilanggar. Dan yang kelima adalah ketika seorang muslim memberi kelapangan dan memaafkan orang lain, dia akan memetik dua hal. Yang pertama adalah pahala dari Allah, dan yang kedua adalah manusia akan mencintai dan menghormatinya. Jadi apabila seorang hamba mudah memaafkan orang lain, mudah memberikan maaf kepada orang lain atas kesalahan-kesalahan mereka, minimal dia mendapatkan dua perkara. Perkara yang pertama, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan cinta,
dan penghormatan serta empati dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau dicela, beliau dihina, bahkan beliau disakiti, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan, yang akhirnya banyak penduduk kota Arab ataupun negara Arab pada waktu itu bersimpati dan akhirnya mencintai dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memeluk agama Islam. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila antum ada hal yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada Ustadz. Itu saja, terima kasih, dan PR-nya adalah silahkan dihafalkan hadis yang telah kita baca tadi. Mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.